Three, two, one. Wadidaw, kembali dengan Bang Leo di sini. Sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak serta doa terbaik selalu untuk kalian semua agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Leo, kali ini kita akan membahas hal yang baru saja menjadi topik pembicaraan setelah secara resmi One Piece Film Red tayang di Jepang dan melalui One Piece Volume 4 miliar. Yap, siapa lagi tentu saja sang karakter spesial, misterius dan karismatik di kalangan para overlover. Dialah Akagami no Shanks. Masa lalu Akagami no Shanks yang terungkap di One Piece Volume 4 miliar. Shanks lahir 39 tahun yang lalu. Goldie Roger menemukan Shanks di peti harta karun lalu memungutnya 38 tahun yang lalu. Jika kalian lihat gambar, di samping kanan ada gambar yang mirip dengan Pulau God Valley, sebuah pulau di mana dulunya merupakan tempat para Celestial Dragon atau Tenryubito yang kemudian lenyap akibat insiden pertarungan bajak laut Rock dan Monkey D. Garp yang dibantu oleh Goldie Roger pada saat 38 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan besar Akagami no Shanks adalah keturunan Tenryubito. Ini menjadi alasan kuat kenapa dia bisa hadir menemui para Gorosei di Marizoa. Apabila memang benar dan mengingat garis keturunannya adalah keturunan seorang dewa di dunia One Piece. Berlanjut, informasi terbaru soal Akagami no Shanks terungkap. Bounty Shanks saat di desa Luffy 12 tahun lalu adalah 1,04 miliar berry. Sudah 1 miliar berry, Leo. Dah terkenal nih si Shanks kala itu. Pantas si P9 yaitu Wushu ketar-ketir dikejar dan bahkan dikalahkan oleh Shanks dan krunya. Shanks ditemukan oleh Roger dan Rayleigh di usia 1 tahun di dalam kotak harta karun setelah insiden God Valley. Catatan, info ini berasal dari One Piece Film Red yang sifatnya kanon. Berlanjut, kemampuan haki Akagami no Shanks yang terungkap di One Piece Volume 4 miliar. Shanks adalah pengguna haki yang hebat. Dia sangat handal dalam menggunakan Hausoku dan Kenbun Soku Haki. Shanks dijuluki sebagai pembunuh Kenbun Soku Haki karena mampu membuat lawan yang dia hadapi menjadi tidak bisa melihat masa depan. Ngeri juga, Leo. Jika begitu, dia bisa melihat lebih jauh atau memang bisa menghapus kemampuan tersebut. Menarik untuk ditunggu saat semuanya ditunjukkan oleh Oda Sensei secara jelas untuk kita semua. Berlanjut, dan ini yang terakhir, di chapter 957 dikatakan jika bajak laut Akagami no Shanks memiliki kru yang seimbang dalam artian kekuatan mereka tidak jomplang atau berbanding jauh dengan bos atau kapten mereka, yaitu Akagami no Shanks. Inilah rangkuman kekuatan kru inti Akagami Pirate yang terungkap di One Piece Volume 4 miliar. Pertama, Shanks memiliki Hausoku Haki yang kuat. Dijuluki sebagai Observation Slayer karena mampu menonaktifkan penglihatan masa depan lawan. Pedang Griffon miliknya bisa mengeluarkan api yang mampu membakar lawan. Seperti kru Shirohige kaya pedang si Shanks ini, atau justru hal lain yang Oda buat menarik untuk ditunggu. Yang kedua, Ben Beckman menjabat sebagai wakil kapten kelompok bajak laut rambut merah atau Akagami Pirate. Pribadi yang tenang dan disukai para krunya. Pengguna haki yang hebat sehingga peluru yang dia gunakan untuk menembak mampu menembus tubuh musuh. Pantas Admiral Kizaru ketar-ketir, Leo, saat diancam pakai senapan oleh Ben Beckman. Seorang perokok yang mencintai banyak wanita. Waduh, fuckboy. Yang ketiga, Yasop, penembak jitu di Akagami Pirate. Dijuluki The Chaser karena peluru yang dia tembakkan tidak pernah meleset. Pribadi yang konyol dan suka menari. Yah, buah memang tak jatuh jauh dari pohonnya. 11-12 lah dengan sang anak, God Usopp. Pengguna haki yang hebat, terutama di Kenbun Soku Haki. Jika Katakuri bisa melihat sekilas masa depan, Yasop bisa melihat masa depan yang jauh. Ngeri juga nih Yasop. Yang keempat, Lakiru, seorang koki di Akagami Pirate
dan dia mengatur nutrisi makan krunya. Pribadi yang bersahabat namun gugup berdekatan dengan wanita. Saat berada di medan perang, dialah orang yang paling berani mengambil resiko. Pengguna haki yang hebat, yang menyerang musuh menggunakan tubuhnya layaknya bola bowling. Memiliki kaki yang kuat dan fleksibel. Yang kelima, Lame Juice, petarung yang anggun. Dia menampilkan gaya bertarung yang indah, pengguna haki yang hebat, dan bertarung menggunakan tongkat yang menghasilkan listrik. Seperti Sanji, dia bertarung menggunakan Skyward. Yang keenam, Bong Pans dan Monster. Mereka adalah musisi di Akagami Pirate, pengguna haki yang hebat, dan petarung yang sangat kuat. Di medan perang mereka akan bekerja sama. Saat Monster menyibukkan musuh, Bong Pans mengambil kesempatan untuk mengisi daya pukulannya. Dia bisa mengalahkan musuh yang kuat dalam satu pukulan kuatnya tersebut. Yang ketujuh, Hongo, seorang dokter di Akagami Pirate, pribadi yang menyukai kebersihan dan membenci sesuatu yang kotor. Pengguna haki yang hebat, dia sangat familiar dengan persenjataan sehingga mampu mempreteli senjata lawan dengan instan. Yang kedelapan, Building Snake, seorang navigator di Akagami Pirate yang memandu Akagami ke lautan berbahaya. Seorang pengguna haki yang hebat dan bertarung menggunakan dua pedang. Menampilkan gaya bertarung akrobatik seperti Cabaji. Ketika bertarung dia sangat bagus dalam hal pertahanan. Yang kesembilan, Howling Game, pengguna haki yang hebat dan bertarung dengan teriakannya yang mampu memotong lawan. Tidak hanya itu, dia juga memiliki gigi yang kuat. Meskipun wajahnya menyeramkan, dia sangat takut dengan serangga dan juga hantu. Dia juga pribadi yang pemalu. Yang ke-10, Rockstar, bajak laut yang baru bergabung 2 tahun di Akagami Pirate, pengguna haki yang hebat dan bertarung dengan pedangnya yang mampu melubangi tanah seperti bor. Dia memiliki keadilan yang kuat dan menginginkan orang lain harus mengikuti aturan yang berlaku. Nah, seperti itu kira-kira informasi terbarunya Leo. Untuk review, kuupayakan akan segera kubuat. Dan untuk Mimin sendiri terkait One Piece film Red, kalau ada rezeki, pengen nonton di ibu kota negara tercinta, biar bisa ketemu banyak Overlover atau mungkin beberapa di antara kalian Leo. Dan opsi kedua, kemungkinan terbesarnya ya di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin atau Banjarbaru. Yuk, kita ramaikan Leo, dimanapun kalian berada. Cari dan jangkau bioskop terdekat dari tempat tinggal kalian. Gaskan, biar Oda Sensei bahagia dan bangga. Yos, baik. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.